Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatin dengan nomor induk mahasiswa 10 12 059. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha yang menginspirasi, salah satunya saya. Di sini sudah ada Kak Putra, yaitu salah satu pemilik dari Gimme More Coffee. Perkenalkan, nama saya Putra Pamungkas. Saya bergerak di usaha bidang kopi di daerah Batu Jajar. Pertanyaan pertama apa nih? Oke, kita mulai wawancaranya ya. Yang pertama, Kak, ini tuh nama usahanya apa? Oh ya, nama usahanya, nama kedai kopi saya Gimme More Coffee. Itu filosofinya, Gimme More Coffee itu kan sebuah kalimat ya, bukan sebuah nama, tapi sebuah kalimat Gimme More Coffee yang mengajak orang-orang tuh kalau ngopi di sini tuh nambah terus gitu. Oh, ya. Jadi Dapat enggak lebih gitu ya, jadi biar mereka tuh kalau ke distract Gimme More Coffee, oh nambah lagi Iya, kopinya iya. gitu. Nah itu filosofinya. Pertanyaan kedua yaitu usaha ini di bidang apa? Di bidang perkopian, food and beverage juga, nggak cuma kopi aja sih, tapi lebih dominan kopinya. Berarti ada berbagai macam makanan lain Ya, juga tentunya ya? ada dari minuman juga kita menyediakan non kopi, juga enteh juga menyediakan, lalu makanannya juga variatif ya. Ya. Ada dimsum, ada gorengan-gorengan gitu seperti cireng, tahu lada garam, masih banyak juga sih gitu. Ya. Juga varian mie gitu, mie kita ya. combine. Kolaborasi, ya. Nah, di sini alamatnya itu di mana? Alamatnya kebetulan itu di Jalan Blok Warung Pulus, Desa Batu Jajar Barat, Bandung Barat. Kapan berdirinya dan mulai dirintisnya itu? Kita berdiri tanggal 18 Januari 2020. Itu mulai ngerintis gitu sebelum masa pandemik ini. Oh iya. Ya, tanggal 18 Januari 2020. Berapa jumlah karyawan saat dirintis dan saat ini? Oke. Waktu awal ada 4 orang termasuk saya. Sekarang orang-orangnya ganti. 2 orang udah keluar, udah cabut mereka. Sekarang mereka buka kedai kopi sendiri di daerah Cilacap. Iya, ya. Saya hire lagi 2 orang lagi. Jadi sekarang totalnya ada 4 orang, masih 4 orang. Oke, berapa jumlah? Oh, tadi udah. Maaf. Usaha sendiri atau kerjasama? Kebetulan ini kerjasama, jadi saya punya brand Gimme More Coffee, ada yang punya tempat memfasilitasi tempat yang Sahamnya juga. gitu, sahamnya juga. Jadi kita saling kerjasama. Kerjasama. Mengapa tertarik dengan usaha ini? Karena di Batu Jajar belum ada kedai kopi yang proper kalau menurut saya ya. Maksudnya proper itu QC dari produknya masih belum mengerucut seperti seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi saya lihat ada kesempatan, ada peluang di situ bahwa di Batu Jajar ini belum ada. Akhirnya saya yang membuka duluan gitu. Ya, peluangnya cukup besar ya. Ya, peluangnya cukup besar sekali. Makanya alhamdulillah sih respon dari masyarakat sendiri juga cukup baik gitu. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya berapa modal awal untuk membangun usaha ini? Wow. All in. Apa Boleh. all in nih? All in untuk dekorasi tempat sama bahan baku segala macam. Kalau dekorasi tempat juga agak lumayan nih. Lumayan ya. Apalagi lumayan. ini estetik banget ya kalau betul. misalnya dilihat. Dari furniture yang kita pakai kan kita pakainya akar jati, Ya. dikirim langsung dari Kota Blora. Akar jatinya aja itu udah menghabiskan kira-kira 80 sampai 100. Wow. Belum lagi equipment yang di belakang. Iya. Equipment di belakang kita pakai mesin espresso PBM Lolo Mini Max. Kira-kira harganya, emang harganya 50 gitu. 50 juta. 50.000. 50. 50 juta. Oke. Lanjut.
Waktu bukanya dari pukul berapa hingga pukul berapa? Oke, karena tempat kita ini masih outdoor, Ya. ada rencana nanti mau dibikin indoor tahun depan insya Allah. Jadi sekarang bukanya dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kalau nanti udah tahun depan, kalau program kita jalan untuk bikin ini semi indoor dan outdoor, rencana mau dari jam 8 pagi. Jadi nyambut orang-orang yang mau ngopi pagi gitu. Iya. Nah, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu nggak ada perbedaan jadwal antara weekend dan weekday? Ya, kalau weekend hari Sabtu biasanya sampai jam 12 malam. Soalnya kan tiap hari Sabtu kita ada live musik di sini. Iya, iya. Nah, jadi live musiknya berhentinya jam 10, tapi orang-orang yang ngecil yang nongkrong sampai Masih jam di 12 sini. gitu ya. Ya. Gitu sih. Oke. Terus langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Yang pertama udah pasti media sosial ya. Tapi gini, dari media sosial kita cuman 30-40% konten yang kita milikin, yang kita posting di media sosial. Kebanyakannya sisanya itu dari konsumen-konsumen. Relasi mungkin Yes, ya? betul. Jadi biar mereka yang misalkan posting ketika lagi di sini lalu kita repost gitu loh. Jadi banyaknya sih memang dari konsumen. Iya, yang temennya ngajak temennya. betul, temennya betul. ngajak temennya. Gitu. Jadi yang konten di media sosial kita cuma paling 30-40% lah. Kak, berapa harga barang yang dijual? Harga barang yang produk di sini teh range harganya dari 12.000 sampai 23.000 untuk minumannya, variatif ya, dari kopi, teh sama non kopinya. Ya. Harganya range-nya dari 12.000 sampai 23.000. Kalau makanannya dari harga 10.000 sampai 20.000. Kira-kira berapa omset perharinya dan berapa barang yang terjual setiap hari? Oke. Kalau omset, karena kan musiman ya, tempat kita masih outdoor, jadinya kalau hujan juga kadang suka Jarang agak ya. turun ya kan omsetnya gitu. Tapi rata-rata omset per hari nyampe di rata-rata ya Iya, 700 sampai 800 per hari. 700 sampai 800 ribu per hari. Ya, 700. Berapa persentase keuntungan yang didapat untuk setiap barang? Itu juga makanya relatif ya, macam-macam gitu. Ada yang sampai 300%, ada yang nyampe 200%, karena kita kan di sini jasa, Iya, ya. ya kan. Nah, jasanya itu yang kita kasih effort yang lebih gitu loh. Jadi range keuntungannya kira-kira dari 200 sampai 300%. 200 sampai 300. Rata-rata segitu. Apa kelebihan produk yang dijual di sini? Perbedaan dengan produk lainnya gitu. Oke. Kalau perbedaannya mungkin bisa dinilai sendirilah gitu, misalkan sama sorry misalkan di tempat lain Iya, ya. kita berani garansi bahwa produk kita memang worth it dengan range harga segitu. Yang kita pakai juga produknya bukan asal Iya. gitu. Kita lebih mengantikan produk perbedaan. Kalau tempat lain mungkin Asal iya, jual aja mungkin karena ya. gini ya teh, kita masih di pinggir, belum wilayah kita kan di pinggir ya, Iya, ya. bukan Masih masuk. bukan di Bandung kota atau di Cimahi gitu. Jadi orang-orang di sini lebih yang penting nongkrong deh, yang penting kejual produknya gitu. Kalau kita sih menyampingkan hal itu gitu. Yang penting kita tuh mau ngasih produk yang worth it lah untuk dinikmati. Kalau Jadi lebih mempertimbangkan kualitasnya ya pastinya. betul sekali. QC produk itu yang utama gitu loh. Terus perbedaannya yang lain juga dari segi tempat juga kan belum ada ya di sini gitu loh. Iya, ya. Yang modelnya seperti Konsepnya ini. lebih Betul, konsep klasik seperti ini. Mungkin perbedaannya dari situ. Iya. Selanjutnya, apa yang menjadi ciri khas usaha di sini? Ciri khas usaha kita gini, kita yang pertama dari segi SDM
kita sengaja rekrut tenaga-tenaga muda. Iya. Itu kan sebagai apa namanya, sebagai penarik juga ya, itu satu. Yang kedua itu tadi sih, pasti lebih ke produk, kita benar-benar nyecer di produk. Iya. Jangan sampai konsumen kecewa sama produk. Pasti di iya, produk itu pasti si perbedaannya. dan konsepnya juga di sini kelihatan ya, Iya. beda juga sama Jelas. beda. Kalau dilihat dari visual mungkin konsep tempatnya juga jadi karakter sendiri ya Iya. kan, dengan karakter klasik seperti ini gitu. Oke. Oke, selanjutnya apa motivasi dan bagaimana sejarahnya sampai bisa berdiri usaha ini? Balik lagi ke yang tadi ya, motivasinya kita kan yang pertama sekali kita melihat peluang usaha. Ya. Itu satu, bahwa di sini belum ada. Terus memang ada misi juga ya, Batu Jajar dengan geografis di Batu Jajar gitu, belum ada kedai kopi, dan kebanyakan orang tuh mau ngopi harus pergi jauh Iya. ke Cimahi, ke Bandung gitu. Kenapa nggak kita fasilitasi aja di daerah kita sendiri ya Biar kan, lebih biar lebih efisien dan dekat. Iya efektif betul, ya. betul. Jadi nggak perlu ongkos lagi ke sana gitu. Jadi udah adalah dekat di sini juga. Motivasinya ke situ, jadi mengajak orang-orang. Terus kalau mengedukasi berat ya, kita harus tanggung jawab Iya. sama produk. Memang itu tanggung jawab, cuman untuk tanggung jawab untuk lebih ke edukasi lebih berat juga gitu. Karena saya yakin banyak sekali pemain kopi di Batu Jajar, cuman mereka berkiprahnya di Cimahi dan di Bandung. Banyaknya seperti itu. Iya. Mereka nggak berani bermain di daerah sendiri. Resikonya mungkin terlalu tinggi juga ya. Ya betul sekali, resiko terlalu tinggi kalau di sini. Maka mereka belum coba. Sayangnya itu, Iya. mereka belum coba, tapi ya Udah takut duluan. keburu cabut duluan ke sana. Terus sejarahnya, brand ini sempat 2 tahun dulu buka di depan di daerah Citunjung sana, selama 2 tahun. Tapi di sana kurang bagus ya, karena dari segi tempat juga kecil gitu kan, dari ruko kecil biasa gitu. Jadi kapasitas konsumennya pun sedikit, nggak kayak di sini gitu. Nah, 2 tahun jalan di sana, dapat tawaran untuk pindah ke sini dengan space yang lebih besar, dan investor juga siap untuk segala macamnya. Akhirnya pindah ke sini lah dari tanggal 18 Januari kemarin. Gitu sih. Selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi selama membangun usaha ini? Yang pertama sekali kendalanya adalah cuaca, karena tempatnya masih outdoor, jadi Iya. kendalanya adalah cuaca. Kemarin juga sempat live music ke cancel gara-gara cuacanya jelek gitu loh. Itu yang pertama. Kalau misalkan panas kepanasan, kalau hujan kehujanan ya kan, itu kendalanya yang pertama. Yang keduanya kita harus bekerja ekstra untuk meyakinkan konsumen atau masyarakat Batu Jajar bahwa produk kita worth it untuk dinikmati. Itu yang tantangan itu mah ya. Iya. Lebih ke tantangan itu sih. Oke. Selanjutnya, ini untuk kaum muda atau kaum milenial ya. Adakah motivasi atau tips yang bisa dibagikan untuk calon-calon pengusaha agar usahanya berkembang seperti Ya. kakak ini? Yang pertama, bagaimanapun kondisi kalian, separah apapun penjualan atau separah apapun equipment yang kalian punya, seminimalis apapun, yang penting jangan menyerah gitu. Karena saya juga dulu nggak langsung seperti ini gitu loh. Dulu awalnya merintis juga, ya kan? betul gitu. Dari tempat yang kecil, equipment seadanya, bahkan menu pun terbatas karena equipment kita nggak lengkap gitu loh. Tapi kan kalau misalkan terus dijalanin, yang penting orang-orang tahu dulu brand kita gitu. Iya. Karena power of brand Iya. gitu loh. Kalau brandnya sudah kuat, orang-orang pun pasti akan melirik ke situ. Kalau misalkan orang-orang udah support ke brand itu, dengan sendirinya itu brand pasti berkembang gitu. Pasti itu nggak akan mengkhianati lah, pasti berkembang kalau misalkan kaliannya survive. Kalau misalkan
kalian bisa bertahan dalam situasi kondisi seperti apapun. Ya, jadi jangan mudah kalau gagal tuh Ya, usaha lagi Ya, gitu. jangan gampang menyerah. Intinya itu. Kalau menyerah duluan ya pasti udah Iya. skip pasti usahanya gitu. Iya, Jangan menyerah. Yang penting optimis, tetap harus dijaga, konsisten juga. Konsisten dari segi produk, terus jam operasional, ya kan, itu juga penting. Banyak sekali aspek yang harus dijaga ketika kalian melakukan suatu usaha gitu. Oke. Wawancaranya sudah beres ya. Oke, Terima kasih untuk Kak Putra Iya. yang sudah bersedia meluangkan Iya. waktunya. sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk kakak-kakak di luar sana, semangat yang mau berusaha. Contoh kakak satu ini yang tidak pernah pantang menyerah. Semangat. Semangat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.